turap ning tanah Jawa agama ageming aji. Kenapa tembang nasihat Jawa itu melalui tembang? Karena biar mudah ditangkap oleh pikiran, mudah diresapi oleh rasa. Jangan pernah kita menanamkan kepada pikiran anak bahwa binatang berbisa buas itu harus dibunuh, ini dibunuh. Itu namanya nanti jadi orang manusia pembasmi kehidupan yang lain. Mijil, Mas Kumambang, Dadang Gulo, pernah kan? Itu namanya apa? Nah, bingung kalau ditanya. Namanya itu metrum Jawa. Dasarnya pentatonik, bukan diatonik. Metrum Jawa itu ada paling tidak 12. Yang pertama itu adalah mijil. Ini sebenarnya sistematis dan urutan. Ini menceritakan kehidupan manusia dari awal sampai akhir. Sangkan paraning dumadi. Bukan asal-asalan. Jangan dikira ini vibrasinya itu hanya memancar pendek. Ini bisa tembus ruang dan waktu loh. Dan yang paling mudah menangkap bahasa universal tentunya bukan manusia yang mengaku paling sempurna dan cerdas itu loh. Tapi justru yang sering dihina oleh manusia, yaitu binatang, makhluk halus, tumbuhan. Itulah makhluk hidup yang justru paling peka dan cerdas menangkap bahasa universal. Ini getaran welas asih kenapa penting? Kan getaran welas asih itu kan yang tahu cuma kita sendiri. Salah. Getaran welas asih ini adalah bahasa universal. Ajarkanlah yang namanya ilmu urip kudu murup. Hidup harus menyala. Menyala itu apa? Artinya berguna untuk orang lain, untuk seluruh makhluk. Makhluk apa? Ya bukan hanya binatang dan tumbuhan, termasuk makhluk halus. Masa kita menjadi manusia mentang-mentang nih kita makhluk paling sempurna, terus tega banget nih sama makhluk halus. Setiap kali doain untuk membakar, ini doanya ini untuk membakar makhluk halus. Orang makhluk halus cuman baru duduk-duduk santai ngopi, ada orang lewat sambil gemeremeng ngedumel mau bakar makhluk halus, ya malah menimbulkan kebencian yang ada, menimbulkan permusuhan akhirnya. Inilah bedanya kalau orang Jawa saat pergi kemana-mana akan selalu menyapa. Yang disapa siapa? Ya tidak hanya sesama manusia, tetapi dengan makhluk halus, bahkan tumbuhan hewan pun disapa. Sekarang dari lagu tembang di sini kan ada nih. Oh ada, udah ya. Jadi tembang yang enak, yang asik didengar. Tembang Jawa itu dibagi dalam beberapa metrum. Itu namanya metrum Jawa. Ada paling tidak ada 12. Pernah enggak dengar tembang Sinom? Pasti pernah. Pangkur, pernah kan? Mijil, Mas Kumambang, Dadang Gulo, pernah kan? Itu namanya apa? Nah, bingung kalau ditanya. Namanya itu metrum Jawa. Dasarnya pentatonik, bukan diatonik. Metrum Jawa itu ada paling tidak 12. Yang pertama itu adalah mijil. Ini sebenarnya sistematis dan urutan. Ini menceritakan kehidupan manusia dari awal sampai akhir. Sangkan paraning dumadi. Bukan asal-asalan. Ketika manusia lahir di mercopodo atau bumi, itu namanya mijil, lahir, rocot. Masing-masing punya weton. Nah, nanti suatu saat kita bahas weton ya. Ini menarik banget nih soalnya. Mijil itu artinya lahir. Jadi proses manusia hidup di mercopodo melalui mijil. Orang kalau sudah mijil, terus kemudian apa? Mas Kumambang. Nah, Mas Kumambang itu dari perspektif orang tua melihat anak itu kan seperti emas yang
kumambang yang mengapung di depan kita. Anak emas. Anak emas itu ya semua anak kita itu anak emas. Mau ditukar berapa nggak boleh, nggak ternilai. Maka itu disebut emas kumambang. Tapi masih ngambang, jadi manusia itu disebut kumambang itu masih mengambang, jadi belum punya pijakan, masih belajar hidup, belajar segala macam, mau makan mau aja masih dibantu, masih diajarin kan. Itulah masih kumambang, walaupun emas tapi masih kumambang. Makanya ada tembang emas kumambang. Setelah itu ada proses lagi, kinandi. Itu metrum Jawa yang ketiga, kinandi. Kenapa kinandi? Ya, kalau sudah makin besar, lebih dari balita, anak itu kan dikanti-kanti, ditimang-timang, diharapkan. Kamu besok ya nak, karena kan sudah bisa diajak bicara nih, sudah bisa ngomong. Jadi tidak mas kumambang lagi, sudah bisa diajak rembugan, masih kecil walaupun masih usia 6, 7, 8 tahun kan. Itulah saat dikanti-kanti, saat ditimang-timang, disitulah orang tua meletakkan, menyematkan harapan-harapan yang besar kepada buah hati tadi. Makanya kinanti, agar segala asa dan harapan orang tua terwujud, digadang-gadang menjadi anak yang begini, jangan sampai menjadi anak yang mengecewakan orang tua. Maka dididik untuk benar-benar bisa menjalani hidup ini sebagaimana mestinya. Maka disinilah kita sebagai orang tua pentingnya untuk membekali anak itu dengan ilmu urip yang tepat. Kalau ilmu pendidikan itu banyak yang formal, tapi ilmu urip ini loh. Ilmu urip ini ya ada sopan santun, ada adab etika. Kalau kepada orang tua bagaimana, sopan santun kepada binatang, pohonan bagaimana. Jangan pernah kita menanamkan kepada pikiran anak bahwa binatang berbisa buas itu harus dibunuh, ini dibunuh. Itu namanya nanti jadi orang manusia pembasmi kehidupan yang lain. Tapi sejak dini ajarkanlah yang namanya welas asih. Ajarkanlah yang namanya ilmu urip kudu murup. Hidup harus menyala. Menyala itu apa? Artinya berguna untuk orang lain, untuk seluruh makhluk. Makhluk apa? Ya bukan hanya binatang dan tumbuhan, termasuk makhluk halus. Masa kita menjadi manusia mentang-mentang nih kita makhluk paling sempurna, terus tega banget nih sama makhluk halus. Setiap kali doain untuk membakar, ini doanya ini untuk membakar makhluk halus. Orang makhluk halus cuman baru duduk-duduk santai ngopi, ada orang lewat sambil gemeremeng ngedumel mau bakar makhluk halus, ya malah menimbulkan kebencian yang ada, menimbulkan permusuhan akhirnya. Inilah bedanya kalau orang Jawa saat pergi kemana-mana akan selalu menyapa. Yang disapa siapa? Ya tidak hanya sesama manusia, tetapi dengan makhluk halus, bahkan tumbuhan hewan pun disapa. Derek langkung, amit-amit, pamit nggih Mbah, buang koin. Itu kan cara yang bijaksana untuk permisi kepada makhluk yang tidak dilihatnya pun mau untuk menghormati. Makanya disitulah orang yang bisa menebarkan welas asih itu akan selalu mendapatkan keselamatan dan keberuntungan. Probabilitas untuk selamat menjadi besar. Kemungkinan untuk celaka semakin kecil. Karena apa? Dimanapun berada di situ menebarkan getaran welas asih. Ini getaran welas asih kenapa penting? Kan getaran welas asih itu kan yang tahu cuma kita sendiri. Salah. Getaran welas asih ini adalah bahasa universal. Ya, sedulur-sedulur. Ini bukan bahasa verbal. Kalau bahasa Inggris, Indonesia, bahasa walian itu semua ya bahasa verbal. Yang hanya bisa dipahami kalau ada verbal yang berbunyi. Kalau bahasa isyarat ya nggak perlu verbal, hanya dengan gerakan isyarat saja sudah orang tahu maksudnya. Ini bahasa universal. Maksudnya? Nah, ini saya minum dulu nanti saya bahas. Monggo sambil diminum yang punya ini nggak apa-apa sambil minum. Jadi begini ya. Ini untuk penjelasan bahasa universal. Sekarang begini, saya contohkan.
Pernah enggak Anda merasa ini orang yang baru dikenal ya, Anda baru ketemu seseorang, belum ngobrol, belum tukar pikiran, tapi sudah merasa ini orang ini something wrong, ada sesuatu yang nggak beres nih orang. Pernah nggak? Dan ternyata itu benar, di kemudian hari terbukti orang itu memang ada yang nggak beres. Siapa yang ngasih tahu? Feeling, insting. Nah itu yang namanya bahasa universal itu. Sekarang udah makin konkret ya, memahami bahasa universal itu ya. Getaran ulas asih ini ya termasuk bahasa universal. Ketika kita berjalan di mana-mana, kita menebarkan ulas asih, jangan dikira ini vibrasinya itu hanya memancar pendek. Ini bisa tembus ruang dan waktu loh. Dan yang paling mudah menangkap bahasa universal tentunya bukan manusia yang mengaku paling sempurna dan cerdas itu loh. Tapi justru yang sering dihina oleh manusia, yaitu binatang, makhluk halus, tumbuhan. Itulah makhluk hidup yang justru paling peka dan cerdas menangkap bahasa universal. Dan ingat, bagi mereka selain manusia, saat menangkap bahasa universal, mereka tidak terdistorsi, mereka tidak terkena polusi berupa stigma buruk dan lain-lain. Tapi semuanya akan diterima apa adanya, objektif. Kalau orang mengaku ulas asih tapi hanya pura-pura, nggak akan bisa. Kalau orang mengaku ulas asihnya setulus hati tetapi setengah-setengah, nggak akan bisa. Karena ibaratnya ini hati kita, rasa kita itu memancarkan rasa tertentu, itu kan namanya itu transmitter. Receiver, orang lain, makhluk lain yang menerima vibrasi kita itu sebagai receiver, ya dia menerima apa adanya seperti yang kita pancarkan. Gelombang radio memancarkan di 80,2 MHz. Radio yang menerima ya di situ. Kalau angkanya meleset itu sudah radio lainnya. Kan begitu. Jadi kita nggak bisa bohong. Maka orang yang sudah terasah batinnya bisa merasakan getaran rasa sejati, sulit kena tipu. Apalagi tadi sudah bisa menerapkan dalam dirinya dadi wong sing tidak kagetan dan gumunan. Itu akan waspada, akan selalu eling dan waspada. Itu yang membuat panjenengan tidak mudah kena tipu. Kita kalau bicara kinanti aja panjang lebar nih, bisa sehari nggak selesai. Yang keempat, setelah kinanti ini gambarannya kan ya kalau dibilang remaja juga belum, masih lebih muda lagi sinau urip. Kalau yang sudah bisa mandi sendiri dan makan sendiri itu kan sudah bisa mandiri, itu namanya sudah bukan masuk ke kategori kinanti, sudah lebih dewasa. Nah, yang keempat itu adalah sinom. Sinom ki isih nom. Ya remaja, ya pemuda, ya pemudi. Maka dalam tembang sinom ini selalu penuh dengan pepeling peringatan. Karena orang yang masih muda itu biasanya lebih gemar, lebih nikmat kalau mengikuti kareping rasa, rasaning karep. Karep itu apa? Rasaning karep itu ya kebalikan dari kareping rasa, rasa sejati. Rasaning karep itu yang dimaksud yang mengikuti hawa nafsu, yang muncul dari panca indera. Hawa nafsu itu kan munculnya dari panca indera. Mata nafsunya apa? Mulut, hidung, kuping. Ini ya, kulit. Dari situlah lahirnya rangkaian dari hawa nafsu. Itu anak muda itu kecenderungan rasa. Makanya dalam tembang Pupuh Sinom itu sering banyak wanti-wanti. Ya. Mau nggak nih ditembangin? Oh iya. Ini saya pernah menulis juga. Kalau dicari melalui browsing Serat Wedatama Sabda Langit, nanti akan keluar itu catatannya. Ini karya yang Gusti Mangkunegoro yang keempat. Ini yang cocok untuk anak muda. Pupuh Sinom ya. Jadi metrum Jawa itu ada Mijil, Megatruh dan lain-lain, itu tadi dinamakan pupuh. Jadi pupuh itu metrum Jawa.
Misalnya sinom, itu sinom itu apa? Yaitu pupuh sinom, jenis cengkoknya. Serat Wedatama, karya Kanjeng Pangeran Haryo Adipati Negoro yang keempat. Ini cengkoknya mocopat ya, karena kan sinom itu banyak. Nanti ada lugundang yang tadi gendingnya kita puter. Punggan kang tan merlono mungguh kering ngawuri uripe lan triprakara wirya arta triwinasis kalamun kongsi sepi saka ilangan telu telas tilasing janmo aji kodhong jati ake temah popo papariman ngulandara salah sendiri yang tidak mengerti paugeran orang hidup itu demikian seyogianya. Hidup dengan 3 perkara, keluhuran atau kekuasaan, harta atau kemakmuran, ketiga adalah ilmu pengetahuan. Bila tak satu pun dapat diraih dari ketiga perkara itu, habislah harga dirimu sebagai manusia. Malah lebih berharga daun jati yang kering. Orang seperti itu akhirnya ya mendapatkan derita, jadi pengemis dan terluka. Wirya arta triwinasis ya. Jadi kekuasaan, harta dan ilmu itu penting untuk kita sebagai orang hidup. Jadi tahu ya, di sini sinom itu untuk peringatan kepada para kawula muda yang seringkali selengean, yang seringkali masih suka menuruti hawa nafsu, masih suka mengikuti rasaning karep. Setelah sinom apa? Dandang gulo. Dandang gulo itu adalah remaja pemuda yang sudah beranjak dewasa, yang tadinya masih suka melamun, membayangkan yang indah-indah, akhirnya apa? Dibenturkan oleh fakta, oleh kenyataan bahwa aku nggak bisa hanya melamun, nggak bisa hanya bercita-cita saja, tapi aku harus mewujudkan semua ini. Maka disitulah orang kemudian seperti digembleng dalam kehidupan ini. Jadi itu merupakan sebuah loncatan paradigma dalam memahami kehidupan ini, bahwa hidup ini ternyata harus realistis. Yang tadinya masih mahasiswa-mahasiswi punya ide-ide yang sangat tinggi, bahkan kadang utopis misalnya, tapi ketika nanti sudah selesai kuliah, itu dihadapkan dengan realitas apa yang harus dijalani. Saya pernah mengalami sendiri. Maka disinilah yang namanya dandang gulo. Jadi kita itu seperti digembleng. Yang manis-manis itu sebenarnya hanya seperti bahan untuk mengolah, untuk menjadi penyemangat, supaya kita bisa meraih apa yang menjadi semua angan-angan yang manis tadi. Ini tembang yang berisi tentang sangkan paraning dumadi, jadi asal muasal dari tercipta atau terjadinya manusia. Versi spiritual Jawa atau Kejawen.
Kalau versi dari rumpun samawi kan dari tanah liat. Tetapi kalau versi spiritual Jawa seperti inilah asal mula bukane penciptaan manusia. Yekti sangkan paraning du mati Surya kalawan kartika Om Trimurti iku wastani Cahya katriwus kumpul iku mangka daya rohani bumi miwah marutolan banyu dadi wadhaging manungsa lahir batin kacakup dadi sawiji Tonto katraning gesang. Yang keenam, ada yang namanya pupuh Asmarandono. Nah, ini yang menjadi momentum paling berharga dan mungkin ya, atau paling ditunggu-tunggu diharapkan oleh semua yang belum menikah. Karena Asmarandono ini artinya orang yang sedang mengalami, merasakan indahnya asmara. Asmarandono, asmara dahono. Jadi api asmara. Nah, ini bisa membakar siapapun, bahkan di usia yang masih remaja, bahkan yang sudah lebih dari remaja bisa. Nah, maka di sini tembang-tembang Jawa yang isinya Asmarandono itu isinya ada orang yang tembang-tembang kasmaran untuk gandrung, tapi juga kadangkala tembang yang berisi asmara yang kecewa, asmara yang berujung penderitaan, itu. Kekasih yang hilang, kekasih yang gugur di medan perang, masuk Asmarandono. Setelah Asmarandono ada lagi pupuh gambuh. Gambuh itu juga isinya apa? Gampang nambuh, itu sikap yang angkuh, acuh tak acuh, seolah menjadi orang yang paling ampuh, yang paling teguh. Wah, merasa ini udah menjadi orang nih aku, sombong, takabur. Maka di situ tembang Jawa selalu mengingatkan. Maka di dalam pupuh gambuh ini berisi syair-syair, serat-serat yang berupa nasihat untuk mengingatkan bagaimana orang hidup ini harus lebih membumi, lebih berpijak. Bahkan juga berisi nasihat orang tua kepada anak. Seperti misalnya contoh Gambuh 57 Serat Widatama. Nanging ta paksa tutur rene tuwa
sing sapa temen tinemu nugraha geming kerapon. Ini mengingatkan sebagai orang tua beliau Gusti Mangkunegara menawi Sesati putra wayah anak cucu, supaya orang itu kalau mau meraih cita-cita itu harus tatas titis tetes. Tatas itu cermat memilih sasaran, tepat cermat memilih sasaran mana yang terbaik. Titis itu artinya saat mengincar sasaran itu ya kena, tercapai, dan akhirnya tetes menghasilkan sesuatu yang diharapkan. Tatas titis tetes itu harus apa? Sing sapa temen tinemu, siapa yang bersungguh-sungguh, yang fokus, ibarat memakai kacamata kuda nih mentarget sesuatu. Nugraha geming kerapon, maka akan mendapatkan kanugrahan hidup yang luar biasa. Maka jangan mencela-menceli, jangan berubah-ubah. Kalau punya prinsip ya dipikir dulu. Kalau punya pendapat jangan asal ngomong, harus dimatangkan dulu. Kalau menentukan suatu rencana, pikirkanlah, cermati, analisa sampai benar-benar ini merupakan rencana yang paling the best. Jangan asal-asalan. Jangan menjadi jiwa, jangan menjadi anak muda tapi pikirannya masih bayi, harus mateng. Nah, itu tembang Pupuh Gambuh itu banyak menyiratkan seperti itu. Setelah Gambuh Durma. Munduring Tata Krama dalam cerita wayang Purwa dikenal banyak tokoh kalangan hitam. Durma itu adalah sesuatu kegelapan dalam hidup. Orang hidup itu pasti melewati yang namanya jalur yang gelap, kapanpun, dimanapun. Itu bukan menjadi alasan kita untuk nabrak sana sini karena kita nggak melihat. Nggak ada alasan untuk itu. Karena hidup ini hanya ada dua, kalau nggak terang ya gelap. Kalaupun terang kita pejam mata ya nabrak. Tapi kalaupun gelap, kalau kita adaptasi ya akhirnya menjadi terang. Saya tidak menyarankan kalau gelap harus bawa obor. Enggak. Coba panjenengan berada di ruang gelap gulita. Begitu masuk nggak lihat apa-apa. Tunggu 15 menit. Semua akan terang. Akan kelihatan siluetnya. Oh, ini ada meja, kursi, lemari. Ya enggak? Karena retina mata kita sudah adaptasi. Dan itu pun ketika kita menghadapi gelapnya kehidupan. Kita di awal memasuki kondisi yang chaos, yang gelap, yang penuh dengan konflik, dengan sesuatu yang gak enak, kita akan menjadi orang yang kaget. Supaya kita cermat, awas, dan tidak nubruk sesuatu, tidak tergelincir dan terjerumus, kita harus tenang. Jangan menjadi orang yang kagetan, gumunan. Kita tunggu analisa dan adaptasi diri kita, maka akan terjadi objek yang terang setelah tadi gelap. Maka ini dalam Durma ini selalu dicontohkan isi yang berupa angkara murka yang merusak kehidupan. Termasuk ada perang yang atas dasar fitnah dan lain-lain, itu ada digambarkan dalam Durma. Kemudian Pangkur, yang ke-9 ini Pangkur. Pangkur itu kalau usianya sudah uzur, wong ki nek wis tuwa ki lak njur mungkur. Sak pungkure, makanya kan ada sak pungkure si B itu artinya setelah kematiannya itu. Nah, maka manusia kan harus diingatkan bahwa orang itu harus ingat untuk mati dan harus selalu menoleh ke belakang untuk mengevaluasi diri, belajar kepada sejarah, kepada kejadian yang sudah pernah terjadi. Kalau dalam hukum ya kita harus menoleh lagi, membuka lagi jurisprudensi, kan begitu. Inilah fungsinya Pangkur itu, makanya banyak sekali nasihat-nasihat. Dalam serat Widatama juga Pangkur itu banyak. Mingkar mingkuri ngangkoro akarono
sinau resmining kidul sinupa sinu karto mrekretarto pakartine ngelmu luhung kang tumrap ning tanah Jawa agama ageming aji. Kenapa tembang nasihat Jawa itu melalui tembang? Karena biar mudah ditangkap oleh pikiran, mudah diresapi oleh rasa. Metode ini kuno, tetapi sebenarnya sangat canggih. Makanya sekolah-sekolah modern sekarang banyak menerapkan melalui metode ini sambil berkesenian, bernyanyi, bermusik. Dan tidak ada musisi yang bodoh. Musisi kebanyakan pintar. Maka leluhur kita itu sangat cerdas, melahirkan, membuat, memproduksi gamelan yang luar biasa. Wong sak donya wae mengakui dan gumun, mengakui kehebatan. Bahkan ini dalam metro Jawa, pupuh-pupuhnya pun luar biasa. Setelah pangkur, wong kalau sudah mungkur ya jadi dipocong. Artinya ya dikubur atau dibakar. Itulah. Makanya tembang pocong juga menyiratkan berbagai ilmu orang itu kalau pada akhirnya itu mati, dan setelah mati itu orang juga akan hidup. Dan semua itu hanya bisa diperoleh dengan perbuatan yang konkret, bukan berteori tetapi harus dengan langkah yang nyata. Nek wong Jawa iki ya jawabe aja mung omong tok, ning ya lakune yang nyata, kan gitu. Ngelmu iku kelakone kanthi laku lekasela kas tegese kas nyanto sani setya putya pangekese dorang koro. Ini pucung. Jadi ilmu itu kelakoni kan dilaku, harus dilakoni baru bisa mendapatkan ilmu. Mula ning aja mong tok nek sinau Jawa ya prakteke. Saya berbakti pada leluhur ning ngomong tok. Tapi membuat pisungsung sesaji dengan ke leluhur aja nggak pernah. Pergi ke makam bersihin leluhur kita nggak pernah. Jadi ngomong tok, nanti nggak dapat ilmu apa-apa. Hanya adanya halusinasi dan imajiner nanti juga. Nggak bisa merasakan yang namanya ilmu kasunyata. Itulah orang kalau gagal menjalani hidup ini ya kaya kodok mlebu ngerok. Hidup di dunia ini udah penuh siksaan, tidak setelah mati juga nggak bisa mencapai kemuliaan sejati. Yaitu itu yang menyadarkan seperti ini adalah pupuk yang terakhir, yaitu wirang rong. Mlebu ngerong wis ora ana gunane. Ketika hidup tidak mau urip ki murup, tidak mau murup, tidak ada gunanya. Jadi kan kalau hidup itu urip kudu murup, harus berguna dengan seluruh makhluk, bisa memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk. Nah, ini sudah sampai ke semua metrum, dan kemudian waktu masih berapa?
Tinggal. Selesai? Atau ada jeda dulu atau ada sesi tanya jawab? Monggo. Oh ya, sekarang sampai jam berapa? Sekarang 15 menit lagi. Atau biar nanti lebih ini bisa menuntaskan tanya jawab. Sekarang bisa monggo kalau mau dibuka sesi tanya jawab. Oke. Karena saya itu biasanya ilmu saya baru keluar kalau ditanya. Oke. Kalau nggak ditanya tuh saya butuh ngomong apa ya gitu. Baik ya, adik-adik semua. Oh ya, ini ada Mas Mahfud, Dr. Mahfud. Monggo silahkan ke depan, ini dari UIN Kalijogo. Ini kalau sering melihat YouTube Surya KKS pasti ini udah nggak asing lagi, familiar. Ini Mas Mahfud ini, Pak Mahfud, Dr. Mahfud masih baru juga. Ini menjadi ketua moderasi agama di UIN. Jadi moderasi agama itu membuat agama umat itu menjadi lebih moderat. Rahayu, rahayu. Monggo, monggo. Monggo. Permisi Bapak, saya izin menghimbau kepada peserta nanti untuk pembagian snack dulu, karena nanti untuk sesudah pembagian snack nanti bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab. Oh, J. Mungkin dimohon untuk panitia bisa membagikan snacknya. Kalau begitu nanti saya sambil yang lain. Baik ya, ini sambil, karena ini kalau membagi snack ini konsentrasinya agak terganggu, maka saya akan membawa ke yang ringan-ringan. Ini kalau cerita di sini ada Pak Dr. Mahfud ya. Ini juga perjalanan spiritualnya ya mungkin senasib ya kalau dengan Mas Andri ya. Ya karena harus melalui perjuangan, dikucilkan orang, ditinggalin, dianggap apa. Orang kok senengane sobo kuburan ini ngopo itu kan. Orang kok senengane ke kuburan. Malah sekarang ini Pak Dr. Mahfud ini malah suka nyumet dupo segala ini. Padahal dulunya itu waduh, pegang dupo aja langsung wudu sih. Karena takut ya. Itulah yang namanya dinamika, dan justru dari pengalaman-pengalaman seperti ini kita itu sangat tertarik untuk menggali. Nanti kapan-kapan setelah ada waktu santai, setelah nanti Mas Andri tidak sibuk, nanti kita bertiga ngobrol bareng. Dan nanti kita videokan supaya bisa diunggah ke YouTube, nanti biar banyak sedulur-sedulur yang bisa tercerahkan dari pengalaman-pengalaman beliau berdua. Mungkin kalau bagi sedulur-sedulur yang belum tahu channelnya, nanti bisa nonton di channel Surya KKS, kemudian ada channel saya yang lain, Sabda Langit TV, dan Pustaka Nusantara. Tapi untuk yang mengulas dan podcast yang isinya spiritual, itu ya di Surya KKS dan Pustaka Nusantara. Termasuk ada tutorial-tutorial jika panjenengan misalnya ingin melaksanakan suatu tradisi apa, ada di situ beberapa tutorial sudah kita pasang di situ. Ya, nanti mungkin kapan-kapan ya bisa, monggo kalau misalnya Mas Mahfud mau. Karena di sini ada persaudaraan atau paguyuban atau komunitas pecinta seni budaya Jawa namanya Nakulo, Noto Kawula Muda. Nah, ini tadi saya dengarkan terdiri dari banyak mahasiswa Jawa yang mempunyai atensi ke seni budaya dan bahkan mungkin spiritual yang lebih besar. Namun di sini mungkin saya perlu ada usul ya. Kalau ini hanya istilahnya ya ditargetkan hanya untuk mahasiswa yang keturunan Jawa, entah itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu mungkin bisa lebih diperluas lagi orang yang tinggal di Pulau Jawa. Jadi bisa multi etnis. Karena apa? Ya kita ingat pedoman. Di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung tinggi. Ketika saya sedang berada di Kalimantan Timur, ya saya jadi orang Kaltim. Saya menghargai, saya junjung tinggi lokal wisdom di sana. Ketika saya di Bali,
ya saya junjung tinggi local wisdom di Bali. Ketika kita ada hidup di Jawa, walaupun mahasiswa bisa dari luar Jawa, tapi alangkah baiknya kalau menerapkan prinsip seperti itu. Ya artinya ya seperti kemarin kalau nonton video saya yang di Makassar itu ada sedulur dari Makassar, suku Gowa. Ya memang ada darah Jawa tapi kan udah lahir di sana. Gowa, asli Gowa. Saya minta untuk nembang pangkur, bisa. Dan cengkoknya luas seperti orang Jawa yang nembang. Itu saya appreciate banget. Makanya saya kasih hadiah balik, saya menembang, saya menyanyikan lagu Makassar. Jadi ya itulah kita asiknya kalau kita saling tukar menukar. Monggo mungkin ada pertanyaan yang